Edukasi dan Informasi SMK PGRI 2 Sumedang. Perkenalkan, aku Herlin Ferlina. Di episode kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang pasti sering kita pikirin, yaitu meraih impian. Setiap dari kita pasti punya impian dong, entah itu jadi guru, jadi dokter, atau bahkan jadi pengusaha, atau jadi orang yang bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Tapi gimana sih cara kita bisa mengejar impian itu dengan nyata? Nah, kali ini kita akan ngobrol santai bareng Hadi, seorang siswa yang punya impian besar dan berusaha keras untuk mencapainya. Halo Hadi. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Baik juga, alhamdulillah. Seneng banget nih bisa ngobrol sama Hadi. Jadi kita langsung aja ya. Kita tahu setiap orang pasti punya impian kan? Nah, mungkin bisa cerita sedikit tentang apa sih impian kamu yang ingin kamu capai di masa depan? Kalau kali itu aku benar-benar kepingin banget buat jadi penulis. Ya penulis, kenapa ya aku mau jadi penulis itu karena mungkin kalau jadi penulis itu entah sama orang gitu. Tapi kalau aku alasan kenapa aku mau jadi penulis itu karena aku bisa membuat sesuatu yang benar-benar semuanya terserah aku gitu. Semuanya itu atas kehendak aku, bodo amat orang lain mau pikir apa terserah. Yang penting aku bisa membuat karya yang semuanya punya kendali itu aku gitu. Sejauh ini udah bisa buat cerita atau mungkin buku? Alhamdulillah udah. Wah, luar biasa. Menjadi seorang penulis tentu butuh banyak sekali belajar dan usaha ya. Pasti. Tapi tentu saja mengejar impian gak selalu mudah. Ada gak sih tantangan yang kamu hadapi selama ini dalam mengejar impian kamu? Banyak banget. Sebenarnya kalau tantangan tuh gimana ya? Tergantung aku menghadapinya seperti apa nggak sih. Tapi kalau aku pribadi itu tantangan yang paling aku bikin aku stres banget itu adalah pertama omongan orang lain. Sebenarnya kalau omongan orang lain itu kayak gitu banyak orang yang bilang ya udahlah nggak usah didengerin, kayak ya udah biarin aja itu sebagai penyemangat. Kalau aku nggak bisa, jujur kalau aku nggak bisa karena overthinkingan gitu loh. Penulis tuh rata-rata overthinking guys, by the way. Jadi kalau aku tuh rata-rata kalau omongan orang lain yang bikin down misalnya ya contoh kata-katanya itu kayak gini, penulis dapat apa sih, mau dapat apa jadi penulis, dibayar berapa sih gitu kan. Padahal hey, poinnya bukan itu, bukan aku berarti mau dapat duit banyak, enggak. Aku tuh cuma mau karya aku yang aku tulis itu dapat dinikmati banyak orang gitu. Jadi ngejar duit itu nomor sekian lah gitu, bukan benar-benar untuk tujuan utama sebenarnya gitu. Terus yang kedua, ada kendala aku tuh dalam menulis ada namanya writer's block. Itu namanya kayak butuh ide gitu loh. Jadi saat nulis tapi tiba-tiba blank, butuh ide. Biasanya tuh aku kalau mau nulis tuh malam-malam ada tuh ide apa aja yang muncul di kepala. Tapi ini tuh kalau titik dimana aku benar-benar blank, gak ada kebayang aku, nah itu kendala. Jadi susah banget mau tulis tuh. Itu tergantung posisi aku. Aku ngerti banget tadi. Rasa ragu dan takut gagal itu memang hal yang sangat manusiawi. Apalagi saat kita sedang berusaha mencapai impian besar. Tapi gimana sih cara kamu menghadapinya? Apa yang kamu lakukan supaya nggak terlalu terpengaruh sama keraguan itu? Kalau aku buat menghadapi kendala-kendala tadi ya, pertama itu yang buat omongan orang lain itu, aku tuh sebenarnya overthinking tentang omongan itu ya sebenarnya. Cuma untuk yang aku pikirin banget tuh adalah ya kembali lagi ke tujuan awal aku mau jadi apa, penulis gitu. Dan kalau misalnya aku terus dengerin omongan-omongan mereka kayak penulis dapat apa sih gitu-gitu, aku nggak akan maju dong berarti. Nah caranya adalah aku berusaha sampai titik sekarang ya, aku udah punya novel alhamdulillah. Aku masih berusaha untuk bodo amat, tapi belum bodo amat keseluruhan gitu, masih ada beberapa yang masuk ke hati gitu. Tapi ya sekali lagi tujuan awal aku apa untuk jadi penulis. Jadi ya berusaha untuk nggak terlalu mendengarkan omongan mereka. Keren banget. Itu adalah langkah-langkah yang positif. Fokus pada tujuan dan terus belajar dari pengalaman memang cara yang sangat ampuh untuk mengatasi ragu itu. Nah, selain tantangan pribadi, ada nggak sih hambatan lain yang kamu hadapi dalam perjalanan meraih impian? Hambatan lain ya, selain yang tadi berarti. Kalau hambatan tuh, yang lain tuh sempat, kalau aku ya secara internal cerita berarti. Kalau aku tuh kalau lagi nulis cerita
cita-cita nulis novel gitu. Yang jadi kendala tuh biasanya adalah cerita itu sendiri yang bikin aku struggle tuh. Jadi aku bikin cerita, tapi cerita itu bikin aku struggle gitu. Novel itu tuh misalnya aku buat satu karakter nih, dan karakter ini tuh aku ciptakan dia tuh punya karakter yang complicated, susah gitu untuk dieksplor, dan kadang tuh aku selalu kesusahan sendiri, jadi aku yang buat, aku yang kesusahan gitu. Jadi apa ya, sama ada lagi konsisten, itu susah banget. Jadi biasanya aku dulu kalau nulis tuh kadang seminggu full semuanya, seminggu 7 kali nulis kan. Kalau sekarang tuh karena jujur agak padat ya, sibuk banget. Sibuk banget. Tapi emang jujur ya, jadi agak apa ya, agak padat lah, ada kegiatan yang nggak bisa ditinggal gitu. Jadi nulis tuh kadang cuma 2 hari, 3 hari, itu pun nggak tentu gitu jamnya. Jadi ya itu tantangannya, salah satunya konsistensi, agak susah. Tantangan yang sangat nyata ya. Memang selain usaha keras dari diri sendiri, dukungan dari keluarga juga sangat penting. Tapi yang terpenting adalah kita bisa meyakinkan mereka dengan usaha dan perencanaan kita. Nah, kalau misalnya sobat podcast dengerin podcast ini juga punya impian, mungkin sobat podcast merasa ragu atau bingung harus mulai dari mana. Ada gak sih tips dari kamu supaya sobat podcast bisa tetap semangat mengejar impian mereka? Aduh, tips gak tuh? Kalau tips nggak tahu ya, cuma berdasarkan pengalaman aku nih, pengalaman pribadi itu adalah semua impian pasti punya apa ya, kalian berhak memimpikan apapun yang kalian mau kan, ini hidup kalian ya, kalian menjalankan juga gitu. Jadi apapun impian kamu, lanjutkan aja gitu loh. Apa yang kamu suka lanjutkan aja. Untuk orang lain yang misalnya kamu dapat apa sih dari itu, terus kamu nggak usah lah, itu mah nggak meyakinkan apa segala macam, ya mereka nggak punya hak gitu loh. Kamu gini, kata-kata dari aku, jangan pernah mendengarkan kata-kata orang yang bahkan nggak pernah menyumbangkan 1 sen pun dari hidupnya untuk kamu gitu. Buat apa ngedengerin sampai kalian gila gara-gara kata-kata itu? Kata aku nggak worth it banget. Impian itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita semangat gitu loh. Jadi kalau kalian semangat ya kalian bisa mencapai mimpi itu. Kalau kalian dengerin omongan-omongan tadi, gak akan pernah maju buat aku. Jadi udahlah, bodo amat, let it flow aja. Ya asal kalian berusaha untuk mencapai mimpi itu, kalian pasti bisa. Gitu aja. Wah, luar biasa nih, pesan kamu benar-benar menginspirasi, Pak. Terus berusaha dan percaya pada diri sendiri adalah kunci untuk meraih impian, apapun bentuknya. Jadi teman-teman, semoga obrolan kita hari ini bisa memberi kalian semangat dan terinspirasi terus untuk mengejar impian. Apapun itu, ingat jalan menuju impian memang gak selalu mudah, tapi dengan usaha, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita pasti bisa tercapai. Semoga hari-hari kalian penuh semangat dan langkah kalian semakin mantap, terus bermimpi dan berusaha. Dan jangan sampai terlewat berikan tanggapan atau komentar sobat podcast terkait episode kali ini. Tanggapan atau komentar